Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini dulu saya ajarkan, sering orang berspekulasi dan memaknai dan mengartikan ini salah. Artinya begini, banyak orang berkata, kalau aku jadi orang Kristen, aku mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, aman. Aku bebas dari penghukuman, aku bebas dari maut, dan aku pasti masuk surga. Itu sudah pernah saya ajarkan. Nanti Bapak Ibu kalau mau lihat lagi di YouTube ada. Roma 8 ayat 1, Roma 8 ayat 2, ada itu, pengajaran itu. Tapi ada yang relate dengan ini, yaitu Efesus 2 ayat 8-9. Yuk tampilin. Karena begini saudaraku, terjemahan bahasa Indonesia itu seringkali tidak menggambarkan makna utuh. Itu yang seringkali saya katakan, kadang orang memahami dengan konteks yang salah, makanya harus belajar atau membaca, cari dari King James Version atau dari bahasa aslinya. Itu lebih dalam artinya, saudaraku. Oke, ini Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi yang 9, itu bukan hasil. Jangan ada orang yang memegahkan. Saudaraku, kalau saya ngomong tentang Efesus 2 ayat 8-9 bersama dengan Roma 8 ayat 1 tadi, itu kalau kita memaknai dengan salah, kita jadi Kristen stroke, tahu nggak saudaraku? Tahu Kristen stroke, tahu ya? Kristen yang tidak akan berjuang untuk hidupmu benar. Kenapa? Karena di situ, di kalimat-kalimat ini, kalau Anda memaknai salah, seakan-akan Anda itu diam diri, Tuhan bekerja, that's it, kau masuk surga. Bahaya loh. Kalau kita bertabrakan dengan kata iman di dalam Alkitab, kita harus hati-hati. Kita harus memperhatikan konteks di mana kata iman itu berada. Kita harus tahu. Efesus 2 ayat 8-9 relate dengan tadi ibadah kita yang pertama. Tadi saya ajarkan tentang siapa umat pilihan. Umat pilihan itu posisinya yang terpanggil, tetapi bukan yang terpilih. Dan ini relate saudaraku. Seringkali, oke, saya ulang sedikit karena pasti ada yang belum tahu. Umat pilihan itu, kalau kalian mendengar di dalam firman Tuhan atau di dalam kekristenan, di dalam dunia gereja, kita seringkali, siapa yang mengaku menjadi umat pilihan? Yeay, angkat tangan. Tak kasih tahu saudaraku, umat pilihan itu poin yang pertama adalah dia hidup di zaman perjanjian baru. Itu umat pilihan. Kriterianya satu itu. Dia hidup di zaman PB. Hari ini, zaman kasih karunia anugerah. Itu poin pertama, kriteria, kualifikasinya. Yang kedua, umat pilihan adalah orang yang mendengar Injil. Kita mendengar Injil. Injil itu kabar baik, kabar keselamatan. Dikatakan begini kalau boleh. Yesus bisa berkata, hai manusia, kau bebas sekarang. Engkau sekarang tidak di bawah kutuk dosa. Murka Bapakku sudah kuredam dengan kematianku. Itu Injil, kabar baik. Maka kau punya kesempatan untuk engkau seperti aku, supaya engkau juga sama seperti aku berkenan di pemandangan Bapakku, engkau pun berkenan. Itu kabar baiknya. Yang ketiga, syarat umat pilihan adalah mendengar Injil. Injilnya bukan Injil sembarangan, tapi Injil yang murni, Injil yang benar. Poin yang terakhir, umat pilihan harus punya keadaan fisik yang baik, psikis yang baik, sehingga engkau bisa mencerna kebenaran ini, engkau mengoptimalkan dalam dirimu, kau garap hidupmu sampai klimaks di hadapan Bapa. Itu umat pilihan. Dan umat pilihan itu belum tentu masuk surga. Karena tidak semua orang punya kesempatan ini. Jadi kalau orang-orang di pelosok yang tidak mendengar Injil sampai hari ini, berarti mereka memang bukan umat pilihan.
Hari ini, kalau engkau mendengar Injil yang murni begini, murni, jelas, Anda menampiknya, Anda bukan umat pilihan. Saudaraku, kalau kau duduk di sini, kau dengar kebenaran murni, kau belajar, dan kau tidak menampiknya, kau mau kerjakan, kau yang terpilih. Di dalam, yang terpanggil. Di dalam kondisi umat yang terpanggil itu, tetap ada seleksi kedua, supaya engkau bisa menjadi yang terpilih. Dan untuk menjadi yang terpilih, itu butuh proses hidup, butuh kesetiaan, butuh, namanya apa ya? Disayat tiap hari, disayat tiap hari, disayat tiap hari. Dan sampai di titik, saudaraku, kau bisa berkata, aku terpilih karena aku juga berjuang di dalamnya. Lah, kalau tadi firman Tuhan yang ibadah pertama itu ditabrak dengan ini. Coba ayat 8 tadi. Ya kan tabrakan, saudaraku. Katanya nggak usah pakai usaha. Lah kok pastor tadi ibadah pertama ngomong suruh usaha? Itu. Ayo, bingung nggak? Kan katanya kita nggak usah berusaha itu. Kamu diselamatkan oleh iman. Udah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, that's it. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah terus ngapain, pastor? Lah maka dari itu, saudaraku, kita harus mengerti jelas. Karena akan ada ayat-ayat di mana kalian, loh kok begini, kok bertabrakan? Banyak orang menafsirkan ayat ini salah. Mereka memahami ayat-ayat ini berdasarkan premis yang sudah ada pada mereka. Sehingga banyak orang yang tidak objektif lagi di dalam memahami ayat-ayat ini, saudaraku. Akhirnya mereka akan membangun sebuah kerangka berpikir dari ayat ini. Yang pertama, begini, dengar baik-baik. Kasih karunia, ini kerangka berpikir orang yang salah. Yang pertama, kasih karunia itu cukup membuat aku diselamatkan. Tanpa usaha, tanpa perjuanganku sama sekali. Karena mereka beranggapan begini, usaha, perjuangan, itu dianggap sia-sia. Bahkan bisa dianggap sebagian orang ini melawan kebenaran. Karena kalau kita berjuang, hiduplah kudus, hiduplah berkenan di hadapan Bapa. Pikul salibmu, sayat dagingmu, kerjakan keselamatanmu dengan baik. Dia orang-orang seperti ini punya konteks begini. Engkau sedang melawan kebenaran, Pastor Stephen. Dalam hal ini, saudaraku, seakan-akan respon dari kita untuk menanggapi keselamatan itu tidak ada gunanya. Tidak penting. Karena begini, usaha yang kita lakukan itu seakan-akan kita ingin lebih hebat daripada Tuhan. Dan mereka berpikir, sudahlah, cukup dengan kau punya iman, itu sudah cukup. Pandangan itu diperkuat lagi dengan kalimat, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Next, bilang, itu bukan hasil pekerjaanmu. Kalimat itu semakin membuat orang solid berpikir bahwa, ya udah, dengan iman cukup kok. Dan biasanya, saudaraku, iman ini hanya dinyatakan di dalam pengakuan di bibir oleh oknum-oknum itu. Credo, kalau boleh saya katakan credo, pengakuan iman di bibir. Kemudian mereka sudah percaya bahwa aku sudah orang yang pasti diselamatkan dan aku masuk di dalam kalangan orang percaya. Kalau kita telusuri balik di zaman awal mula gereja, saudaraku, mula-mula gereja, credo atau pengakuan di bibir seseorang itu yang dimiliki oleh orang-orang percaya di zaman itu, pengikut-pengikut Kristus di gereja mula-mula awal, ingat baik-baik, credo mereka, pengakuan mereka, itu harus dibayar dengan nyawa dia. Betul nggak, saudaraku? Siapa kau? Kau pengiring Yesus, bisa dibunuh. Di gereja mula-mula dia bisa berkata, Yesus adalah Tuhan, Guru dan Juru Selamatku. Orang di zaman itu bisa gantinya nyawa. Orang zaman itu ketika berkata melalui credo, melalui pengakuan di bibir mereka, mereka bisa kehilangan harta, bisa kehilangan keluarga, bisa dianiaya, bahkan nyawanya pun bisa hilang. Jadi zaman gereja mula-mula,
kredo yang keluar dari pengakuan dari bibir mereka, saudaraku, juga disertai dengan tindakan nyata. Amin, saudaraku. Ya, pengakuannya diikuti dengan tindakan nyata. Maka untuk memahami kata percaya dalam Alkitab harus dikaitkan dengan konteks di mana zaman di mana kata itu muncul. Kata percaya itu di zaman gereja mula-mula. Dan gereja mula-mula di zaman itu tidak semudah hari ini. Pengiring-pengiring Kristus, pengikut-pengikut Kristus di zaman itu, saudaraku, mereka tidak punya kenyamanan hidup. Bahkan mereka memberikan nyawanya untuk tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Poin yang kedua, dari kesalahan konsep seseorang memahami ayat ini, maka akan terbangun sebuah kerangka berpikir bahwa iman itu hanya sekedar dipahami sebagai aktivitas pikiran, nalar. Aku aminkan di dalam pikiranku, aku setuju dengan pikiranku, that's it, dan aku selamat. Padahal iman itu tanpa action itu mati. Kalau engkau berkata, aku mengakui Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, berarti engkau bisa berkata, aku mau mengikuti bagaimana Yesus itu hidup. Iman itu tindakan. Seperti Abraham, kalau dikatakan beriman kepada Elohim Yahweh, dia action. Banyak orang Kristen hari ini tidak action, saudaraku. Jadi, iman bukan hanya persetujuan pikiran, tetapi tindakannya di dalam hari-hari hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Bapanya. Maka dari itu, kalian kesini 2 kali ibadah, tujuannya apa? Mau belajar kebenaran. Kalau kalian mau belajar kebenaran, saudaraku, engkau harus bisa memahami setiap tekukan-tekukan iman, tekukan-tekukan kehendak Bapa. Saya akan coba ajarkan itu, saudaraku. Saya juga sedang belajar bersama dengan Tuhan. Dan tekukan-tekukan, setiap tekukan hidup itu ada ceritanya sama Tuhan. Makanya saya pernah di dalam renungan pagi, saya selalu ngomong begini. Setiap kita punya cerita cinta, surat cinta kita sama Tuhan. Betul nggak, saudaraku? Kita punya, kalau saya sama istri saya panggil dia Yang. Kalian punya sebutan sayangmu sama Tuhan, caramu curhat sama Tuhan, caramu itu harus ada. Love language. Love language-mu itu sejalan dengan imanmu. Karena iman itu tindakan. Hal paling kecil dari iman adalah punya hubungan dengan Tuhan. Orang tidak mungkin mengaku punya iman tapi tidak punya hubungan sama Tuhan. Loh, aneh toh? Kristen itu banyak begitu. 24 jam, berapa jam kau punya touch sama Bapa? Minggu masih tidur di gereja. Di sini nggak ada yang tidur. Aku nggak, ampun di sini nggak ada, saudara. Cuman saya ngomong, cuman di gereja itu pun masih bobo. Khotbah angel turu. Amin. Yes, amin. Haleluya, haleluya. Ngantuk. Maka dari itu, saudaraku, relate. Iman itu harus action. Iman itu tindakan nyata. Iman itu tidak hanya diakali, tidak hanya di bibir. Iman itu real, ada tindakan nyatamu. Dan iman ditunjukkan dari hal paling ringan. Engkau punya inisiatif, engkau punya keinginan untuk menjalin cerita cintamu kepada Tuhan. Gereja itu sekarang jadi ajang berkompetisi siapa yang terbaik. Dari fasilitas, dari tempat, dari apa.
Bapak Ibu, tidak ada lampu jebret, tidak ada AC, tidak ada apapun. Kalau kamu mau rindu menjadi pengikut Kristus, kau tetap akan cari kebenaran itu. Betul nggak? Tapi hari ini tidak. Orang lebih suka dengan apa yang memang dia nikmati untuk dia dengar. Tetapi hari ini gereja sudah lupa mengajarkan bahwa faith harus berjalan lurus sebanding dengan tindakannya bersama dengan Tuhan, untuk membuktikan berapa cinta dia kepada Tuhan. Kalau di sini, saudaraku, saya boleh katakan banyak kehidupan moral dan kerohanian orang Kristen yang seiring berjalannya zaman jadi semakin rusak, termasuk rohaniawan, termasuk pendeta seperti saya. Kalau kita lihat agama-agama lain, dengar baik-baik ini, agama-agama lain punya syariat yang mengarahkan penganutnya memiliki jam-jam yang ketat di dalam sembahyang, perilaku yang sesuai dengan hukum dan berbagai aturan yang membuat mereka hidupnya baik, tertib. Sebaliknya lihat hari ini, saudara, orang Kristen cukup percaya, cukup beriman, sembahyang sembarangan, ke gereja sembarangan. Lihat hidup kekristenan hari ini. Ngasih persembahan aja, ini untung di amplop. Kadang kalau dulu keruak. Datang ya, kalau udah telat enggak apa-apa lah. Pokoknya masih puji-pujian pertama aman. Nggak ada respect dengan Tuhan. Hal-hal kecil, saudaraku. Coba, kalaupun di mimbar diajarkan etika, itu hanya camouflage sebetulnya. Kenapa? Untuk apa diajarkan etika, karakter, hidup, karaktermu yang baik, hidup yang benar? Buat apa? Kalau konsepnya orang Kristen hari ini, dengan iman sudah selamat. Tidak ada gunanya, saudaraku. Maka harus dipahami Efesus 2 ayat 8-9. Itu ditulis untuk apa? Waktu itu ditulis oleh Paulus, tujuannya untuk membungkam pikiran orang-orang pada umumnya pada waktu itu. Orang-orang Yahudi yang berkeyakinan dan merasa bahwa dengan perbuatan baik mereka dapat dibenarkan di hadapan Allah. Sehingga mereka berbangga diri. Mereka merasa, aku pasti masuk surga. Padahal perbuatan baik dalam Yohanes 1 ayat 29, perbuatan baik manusia tidak ada artinya sama sekali tanpa pengorbanan Yesus yang memikul dosa dunia. Jadi karya salib adalah kasih karunia, saudaraku. Sampai di titik ini Anda mau mengikuti, amin? Amin? Artinya begini, karya salib itu cuma-cuma, bukan hasil siapapun, yes, tetapi hanya oleh kasih Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya diberikan kepada kita. Oleh karena itu tidak boleh ada orang yang memegahkan diri. Betul, betul. Tapi dengan demikian kita tidak boleh memaknai kasih karunia segala-galanya. Tidak boleh. Artinya begini, kalau engkau sudah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan otomatis kau pasti masuk surga. Maka saya katakan tidak boleh memaknai kasih karunia itu segala-galanya. Karena kasih karunia itu engkau sedang duduk di antrian, masih di konteks engkau orang yang terpanggil, belum terpilih. Karena di dalam antrian orang yang terpanggil atau umat pilihan, bisa umat pilihan itu tetap gagal masuk surga dan dia masuk neraka. Karena butuh respon kita. Paham nggak, saudaraku? Tadi yang belum mengikuti ibadah satu, mudeng nggak nih? Mudeng ya? Mudeng ya? Jadi kita ini masih di antrian. Di antrian waiting list untuk wawancara kedua. Lah kalau sudah masuk wawancara kedua dari umat pilihan ini, yang terpanggil ini masuk jadi yang terpilih, baru kita boleh masuk. Maka dari itu kalau engkau sedang mengenyam kasih karunia di titik ini, jangan bangga, kau belum masuk. Belum tentu kau masuk. Karena kasih karunia tidak boleh dipandang sebagai secara automatically mengerjakan keselamatan dalam diri seseorang tanpa respon manusia itu sama sekali. Tidak bisa. Jadi dari Efesus 2 ayat 8-9 ini dapat dilahirkan prinsip sola gratia. Betul. Only by grace. Tapi dengar saudaraku, hendaknya pengertian sola gratia tidak diperdangkal atau dipahami dengan miskin. Seakan-akan proses keselamatan dapat terjadi atau berlangsung dengan mudah.
Bagi mereka kasih karunia selalu memberi kesan sebuah kemudahan karena kebaikan Tuhan. Maka di dalam tulisan Paulus ini, Efesus 2 ayat 8-9, ini baru memandang sudut kasih karunia dalam satu aspek dimensi, saudaraku. Masih ada aspek lain yang bisa kita pandang dari sudut pandang yang lain. Sejatinya gini, di dalam kasih karunia terdapat jalan keselamatan dan jalan itu harus dijalani. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Artinya begini, Hodos, Aletheia, and Zoe. Akulah jalan, I am the way. Gini, kamu tak kasih kesempatan hidup jadi umat pilihan. Yes. Engkau mendapat kasih karunia, engkau dapat anugerah. Yes. Sekarang di levelmu ini, engkau harus hidup seperti aku hidup di jalanku. Makanya hari Kamis kemarin, waktu doa malam, saya ngomong, mengiring Yesus itu adalah mengiring di jalan Via Dolorosa. Itu ada gandeng garetnya semua, saudara, kalau saya khotbah. Hari Kamis kemarin, Yesus menderita, engkau dan saya pun harus menderita. Karena jalannya cuma Yesus, jalannya tidak ada yang lain. Berarti jalannya Yesus harus kita lewati. Kalau Yesus menjalani jalan Via Dolorosa, engkau dan saya harus masuk Via Dolorosa. Dan bahkan dikatakan, aku tidak mau ikut Yesus. Tidak bisa, karena Yesus Aletheia. Yesus itulah kebenaran. Dan tidak ada satu pribadi pun selain Yesus yang berkenan di pemandangan Bapanya. Dan kalau engkau jalan di jalan Yesus, mengikuti kebenaran Yesus, maka engkau akan memiliki Zoe. Engkau memiliki hidup. Hidup yang benar-benar hidup. Hari ini engkau belum tentu benar-benar hidup meskipun engkau memiliki segalanya di dunia ini. Jadi saudaraku, untuk sampai kepada Bapa, seseorang harus menjalani jalan itu. Bagaimana hidup seperti Yesus hidup, mengenakan kebenaran, sehingga engkau memiliki kehidupan dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kristen itu poinnya kembali ke rancangan Allah semula. Hidup memuaskan Bapanya. Kristen itu harus di situ, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Titik. Berat. Berat, pastor, berat. Sangat berat, teramat berat. Bahkan yang bisa khotbah belum tentu bisa ngelakuin sampai setengah mati, saudaraku. Sampai kadang nangis aja, saya frustasi dengan keadaan saya. Kadang, makanya nggak usah ngomong kalau nggak perlu ngomong. Daripada banyak ngomong, banyak salah. Amin. Amin. Hidup ikut Tuhan itu berat, saudaraku. Makanya saya jarang kumpul-kumpul sama orang, jarang, saudaraku. Tanya istri saya, jarang. Setiap hari itu paling saya kumpul dengan full timer saya. Ditelepon Pak Agus, ditelepon Kodania, udah. Saya jarang sekali untuk yang lain. Saya lebih banyak di kamar doa. Hidup itu nggak usah banyak omong, saudaraku. Banyak action aja. Terlalu banyak bicara, banyak salah. Itu menakutkan. Karena sampai kepada Bapa itu bukan fenomena sederhana. Anda hari ini masih sehat, Anda tidak lihat tanda-tanda kematianmu, Anda masih ngomong, alah gampang lah. Coba Anda tiba-tiba Anda divonis kanker stadium 4, umurmu tinggal 3 bulan, Pak, Bu. Engkau akan mulai merangsang dirimu mencari Tuhan karena kau takut dengan kematian, betul nggak? Kau hari ini kau bisa santai karena kau masih punya duit, kau masih sehat, kau masih muda lagi, si ganteng, masih cantik, bubuk cantik, bangun, bless, ayo, saya tanya saudaraku,
Atau Anda sedang bekerja atau do something, jantung tok-tok. Kalau Anda prepare baik. Kalau enggak, sampai kepada Bapa itu jalan sempit, saudaraku, di mana banyak orang berusaha tapi tidak sampai. Jadi harus ada perjuangan. Karena mengerjakan keselamatan itu harus dengan takut dan gentar. Bukan takut masuk neraka. Bukan takut ini dan itu, tetapi lebih kepada takut kalau selama kesempatan hidup yang kita miliki, kita menyepelekan karya penebusan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya sesuatu, Anda berikan kepada orang yang Anda kasihi, tetapi orang yang Anda kasihi itu menganggap remeh pemberian yang Anda beri. Padahal Anda memberikan barang itu dengan setengah mati mempersiapkan. Rasanya apa, saudaraku? Kecewa kan? Sakit. Tuhan juga begitu. Menyedihkan, saudaraku. Maka Tuhan berkata, Hotheos itu berkata, Allah Bapa itu berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Orang yang berkata, aku beriman kepada Yesus, dia ditunjukkan dari bukti kelakuan hidupnya, dia hidup kudus. Yesus beriman kepada Bapanya, dia berjuang di dalam kekudusan hidupnya. Dia tidak bermain-main dengan hidupnya. Maka engkau dan saya harus hidup seperti Yesus itu hidup. Tidak boleh kurang dari itu. Karena kalau tidak, saudaraku, engkau tidak akan pernah mengenyam kebenaran yang sejati. Maka dari itu saya boleh simpulkan Efesus 2 ayat 8-9. Ini adalah gambaran bahwa kita disuruh mengingat bahwa benar, kita tidak punya effort apa, maksudnya begini, tidak turut andil di dalam keselamatan yang Tuhan beri. Semua dilakukan secara aktif oleh Allah. Tetapi sebagai pribadi yang mengerti kebenaran itu, kita mulai harus merespon keselamatan yang diberi itu dengan cara kita berjuang menghidupkan anaknya yang tunggal yang sudah menjadi teladan hidup kita, untuk kita menjadi anak penghiburan bagi Bapa. Amin, saudaraku. Kuncinya adalah aku hidup hari ini, aku jadi anak penghiburan bagi Bapakku. Biarlah suatu hari nanti ketika aku menghembuskan napasku yang terakhir, aku dijemput oleh malaikat-malaikatnya. Di ujung jalan itu, Bapa sudah menantiku. Anakku, aku sudah menunggumu. Siapa yang mau seperti itu, saudaraku? Ya, hidup benar hari ini. Amin. Anda umat pilihan. Loh, kok bisa begitu, Pak? Oke, tadi hidup di zaman perjanjian baru. Amin, betul? Oh, yang kedua, mendengar Injil. Injilnya murni, betul? Dah 3 poin dapat. Fisiknya sehat-sehat toh? Berarti kalian kriteria umat pilihan. Sekarang di dalam kartu voucher Anda umat pilihan, ini bisa kamu sobek, kamu buang, atau tetap kamu lakukan untuk masuk ke selanjutnya. Hati-hati. Loh, pastor, caranya gimana? Renungkan setiap firman yang ada. Sekarang kita diproyeksikan ini jadi bangsawan surgawi. Wah, ngeri ini. Maka dari itu saya berjuang. Saya tiap minggu tuh sampai, benar saudaraku, mempersiapkan, tidak main-main. Kalian harus sungguh-sungguh direnungkan. Ayo, setiap pagi ada renungan-renungan. Kita mau bareng-bareng masuk ke langit baru, bumi baru. Ya, tapi sampein dulu, jalan dulu. Ya, ke langit baru, bumi baru, jalan dulu kalian. Nanti saya terakhir. Ya, loh, iya toh. Nanti kalau saya mati tidak ada yang ngubur, saudaraku. Udah, ya, amin. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita.